عليهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب في إقطاع الأراضين. قال رحمه الله عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت أو حضرموت. Ada dua bacaan, boleh di fathah, boleh di dhammah mautnya itu. Ini adalah satu kota di Yaman dan telah dikirim ke Hadramaut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pendakwah di sana. Ada 3 orang yang dikirim ke Yaman oleh Nabi: Ali ke Hajar, Mu'adz ke Hadramaut, dan satu lagi adalah Abu Musa ke Son'a. Nah, fadhal. Nah. Bila qala an Amr bin Harisin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daram di Madinah di Qausin wa qala aziduka azid. Dhaif. Bila qala an Nabi bin Abi Abdurrahman an Abi Wahid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra Bilal bin Haris al-Muzani ma'adina qadariyah wa hiya min nahiyatil qur'an. Fatil kan ma'adin la yuqalu minha illa zakat illa yawma. Maka tambang-tambang ada zakatnya, itu maksudnya tambang emas dan perak. Selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Dan hadis ini dhaif. Wabillahi qala an Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani an Nabi an Jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta Bilal bin Haris al-Muzani ma'adin al-qadariyah al-jalsiyaha wa qawriyaha Jalsiyaha wa qawriyaha wa qala khair al-abbas jalsaha wa qawraha. Maknanya sama, jals itu yang naik, qawr itu yang rendah. Walisu yaslukur zar'u min kudsin alam ya'tihi haqqun muslim. Fakata bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim ada ma'atal Muhammadin Rasulullah Bilal bin Haris al-Muzani a'tahu ma'adin al-qadariyah jalsiyaha wa qawriyaha wa qala waliduhu jalsaha wa qawriyaha wa haythu yaslukur zar'u min kudsin alam ya'tihi haqqun muslim. Qala Abu Awsin qala Abu Uwaisin wa haditsina wa bin Zaid maula Bani Bil bin Bakar bin Kinanah an Ikrimah an Abi bin Abbas. Al-Quds itu adalah Jabalun bin Najd, satu gunung yang ada di Najd. Maka ini bukan Al-Quds yang kita kenal ya. Al-Quds yang kita kenal kan Al-Aqsa. Ya, nama bisa sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Seperti Kebuan, itu adalah kampung istri saya, Jawa Timur, tapi di selatan situ juga ada Kebuan. Mungkin banyak kebu waktu itu. Nah. An Kasir bin Abdullah an Abi an Jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqadala bin Haris al-Muzani ma'adin al-qadariyah jalsiyaha wa qawriyaha. Fakala bin Nabi wajar sana wada dan musuhi semata fakal wahai siyasatu zar'u min kudsin alam yudhibillah bin Haris haqqa muslim. Maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ma'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Haris al-Muzani a'tahu ma'adin qadariyah jalsaha wa qawraha wahai siyasatu zar'u min kudsin alam yudhibillah haqqa muslim. Wala Abu Wais hadisnya bin Zaid an Ikrimah an bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Rada bin Nazar wa kata Ubay bin Ka'ab. ذات النصب ضبط بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك. نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض. Jadi beliau belum paham apa maksudnya Dzatun Nusub, tapi yang jelas ini 2 tempat yang berbeda ya. Satunya Jars, satunya Dzatun Nusub.
Artinya kenapa kok disebut Dzatun Nusuk? Saya nggak paham, kata syarihnya. Yang ditakyin itu mana tempat yang disebut Dzatun Nusuk itu saya nggak paham. Dan ini sepertinya nggak begitu penting ya, karena intinya dia menceritakan bahwa dia mendapatkan iqta' dari Nabi SAW. Nah, sehingga ringkasnya seorang khalifah itu boleh memberikan iqta' kepada rakyat-rakyatnya dan dipilih orang-orang yang mereka itu mampu untuk menggarapnya. Apa tujuan dari iqta' ini atau apa hikmahnya? Supaya tidak ada yang nganggur dari tanah umat Islam ini, karena Islam itu tidak menyukai pengangguran. Sayyidina Umar kalau melihat ada orang zikir di dalam masjid di waktu-waktu kerja, dipukul oleh beliau. Karena apa? Waktunya kerja ya kerja, jangan menganggur begitu, malah kemudian berzikir di masjid sehingga menjadi beban bagi orang lain, beban bagi orang tuanya atau ada bagi keluarganya. Adalah masing-masing itu menghidupi diri sendiri sehingga tidak minta-minta kepada orang lain. Itu hikmah dari iqta' ini, supaya tidak ada yang mubadzir. Nah, عن أبي بن محمد أنه كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتاه ملكا قال ابن متوكل الذي بمعرفة فقطع له فلما أنه ولا قال رجل من مجلس أدري ما قطعت له إنما قطعت له ما al-iddah yang apa itu ngetok itu bahasa Indonesia, yang memancar. Jadi itu air yang tidak akan berhenti, dia memancar terus menerus. Seperti kalau di sini ada cokro dan sebagainya itu. Fantaza minhu, lalu Nabi mencabut dari orang tersebut, enggak jadi diiqta' untuk dia. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan an-nasu syuraka'u fi thalathin, manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Al-ma', al-kada, wan-nar. Hadisnya udah lewat atau belum? Di Abu Dawud ada juga. Nah, kalau belum ada ya mungkin nanti akan terlewat. Jadi di daerah Yaman itu ada pegunungan mengeluarkan air. Airnya itu akan menjadi garam. Nah, maka ketika dia minta diiqta'kan oleh Nabi, Nabi izinkan. Nabi enggak ngecek ya apa tempat tersebut nih, karena beliau kan memang dermawan. Jadi setiap diminta kasih. Nah, ada salah satu tokoh yang paham di situ, namanya Aqra' bin Habis. Dia menegur Nabi, ya Rasul, itu kamu kasih apa itu? Itu ma'al iddah, itu artinya diambil lagi oleh Nabi SAW. Nah, kemudian beliau ditanya tentang apa yang boleh dijadikan hima dari pohon arok. Hima itu tempat larangan. Maka beliau mengatakan malam tanahu khifaful ibil, tempat-tempat yang tidak tercapai oleh kaki-kaki onta. Tapi kalau yang tercapai oleh kaki-kaki onta, artinya tempatnya dekat, nah itu dibuat untuk umum. Tapi kalau tempat yang sangat jauh, tidak terjamah oleh onta-onta, nah silahkan digunakan sebagai hima untuk dari pohon-pohon arok itu. Pohon arok itu yang biasanya apa? Diambil darinya siwak itu. Muhammad bin Hasan al-Mazuni malam tanahu akal ini yakni anak bilang tak boleh mengatakan berposisi dari mana kau. Oh, ini tafsirnya bukan yang jauh ya. Ta'kulu muntaha ru'usya, dia memakan sejauh kepalanya saja. Di atasnya kepala itu yang boleh untuk dihima. وذكر الخطابي وجها آخر وهو أنه إنما يحمل العرب ما بعد من حضرة العمارة ولا تبلغ الإبل الرائحة. Ini yang masyhur tafsirannya. Yang kedua yang saya sampaikan tadi.
Jadi ada dua tafsiran, antum pakai tafsiran yang mana terserah, tafsiran yang masyhur ataukah tafsiran dari perawi hadis ini, malam tanalhu akhfaful ibil. Kalau secara zahir dari kalimatnya ya menurut saya lebih mudah dipahami malam tanalhu khifaful ibil, yaitu yang apa? Yang tempat yang jauh. Karena Nabi kan mengatakan khifaf, bukan ru'us, ya kan. Kalau ditafsiri dengan tafsiran perawi tadi, yaitu ru'us dong lafalnya. Tapi karena ada tafsiran begitu ya silahkan aja. Dua-duanya boleh. An Abi bin Hanbal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Timah apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tinafil arfi faqala arafatan fi bidari faqala Nabi alaihi salam la tinafil arfi qala farajin yakni kita diwadori dihadari arda allati tuhajaku muqata'ariha. Jadi hadar itu artinya tanah yang ada tanamannya kemudian dipagari. Maka Nabi mengatakan lahima fil araki, kecuali tadi ya tempat-tempat yang tidak terjamah oleh akhfaful ibil yang sangat-sangat jauh, karena tidak akan mengganggu bagi siapapun juga. Alam makan dan dari sekolah konsultasi di kali ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wading terapa walam iftah baca ala sahih yang kemudian anda wala ladin matahu ala yufarika hadal fasl yang ziru ala hukmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam falam yufarikum hatta nuzaru ala hukmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kebaikan disabun amma ba'du fa inna sakifan berjalan al-hukmifan ya Rasulullah wa anna mukbilun ilahi wa bi faidin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalatu misalnya jami'ah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi menyuruh seseorang untuk meneriakkan as-salatu jami'ah. Itu cara mengumpulkan orang di luar waktu salat. Kalau di waktu salat ya adzan seperti biasanya. Kalau mengumpulkan orang di luar waktu salat maka as-salatu jami'ah. Hakadha qala Syekhuna Walid hafizahullah. Nah. Pada Ali Ahmad asyaratu awatin Allahumma barik Ahmad fi khayriha wa rijaliha. Wata berkomu kata-kata mengulang mencoba faqala ya Nabi Allah inna safran aqada amati wa dakhalat fima dakhalat fil muslimin. Pada aku faqala ya safru inna qawma idza aslamu ahrazu bima aku ma'amala. Ahrazu menjaga, hasanu. Berpa ila nabiyah amatahu. Pada para ila Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Sulaim faqarabu al-Islam. Pada dari kalimat faqala ya Nabi Allah anjil minhi ana qawmi. Qala na'am. Fa'anzalahu wa aslama. Yani Sulaiman. Fa'atau safran fasa'aluhu ayyadu fa'ailakin ilaikin fa'abah fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Nabi Allah aslamna wa atayna safran biyadi fa'ailaina ma'ana fa'abah alaina fa'atau faqala basahru innal qawma idha aslamu ahrazu amwalahum wa hima'ahum fadifa ilal qawmina ahum faqala na'am ya Nabi Allah fara'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawayyaru anhu Zalika pembuatan hanyaan min ahlil jariyatah wa akhirumah. Ya, jadi Nabi sangat pemalu ya. Sebenarnya berat untuk menyuruh minta kembali, tapi bagaimana lagi? Hukumnya seperti itu. Kalau masuk Islam maka mereka tidak berhak untuk dirampas harta mereka. Nah, maka kalau dikembalikan ke bab iqta' tadi, yang boleh diiqta' itu adalah tempat-tempat yang belum ada pemiliknya dan tidak ada yang memakmurkannya. Dengan kata lain, tanah-tanah mawat, tanah-tanah mati. Nah, tanah mati itu definisinya pemilik tidak ada, pengguna tidak ada. Kalau ada pemilik tapi dingangkurkan, itu bukan tanah mawat. Kalau tidak ada pemilik tapi sudah ada yang menggarap, itu juga bukan tanah mawat.
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت ظلمة فقام ثلاثا ثم خرج إلى الحضور فإن جهينة للاهقوه برحبة فقال لهم من أهل المروءة فقالوا له الباء من جهينة فقال قد أعطأتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باء ومنهم من أمسكه فأمره ثم سألت أباه عن هذا الحديث فحدثني ببعده ولم يحدثني كله. Tahta daumatin, di bawah pohon yang besar. Kalau di Indonesia ringin. Kemudian tadi anti baca muru'ah, kenapa? Pilih hamzah. Man ahlu dhil marwah, siapa penghuni dhil marwah? Ini nama satu desa yang ada di situ. Tempatnya antara Madinah dan Syam. Maka jangan dibaca dhil muru'ah, nanti salah paham, dikira orang yang punya muru'ah. Ada ismu makanin. Zubair itu kan orang yang giat bekerja, maka dikasih iqta' oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair seorang sahabi yang mendapat gelar Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya cerai dengan Asma, ya. Padahal sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Maka ya di masa itu biasa memang, dan kita tidak boleh menilai negatif terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nicola anjir percaya Sofia yang Mikailnya dibinata oleh Ibah wakana kaumi batai Bayyinata binti Mahramah wakana jasa Abi Bina annaha akbarat Suma qalat qadin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat Fatimi Musa Hidi Sa'ni Quraisha bin Hasan Wafida Bakri bin Wa'il Bakari Abu ala Islam alaihi wa ala qawmihi Lima qala ya Rasulullah Untuk bayyana wa bayyana bani Tamim bidahna Anna la yujawizaha ilayna minhum ahadun ila musafir au mujawizun. Mujawizun atau mujawir di sini? Mujawizun. Oke, zain. Mujawirun jiwar itu yang bertetangga, maksudnya yang tinggal beberapa lama di situ tapi tidak menetap. Seperti orang-orang yang tinggal di Mekah, itu disebut mujawir. Maka ada istilah jarullah, itu karena tinggal beberapa lama di Mekah tapi tidak menetap di sana. Amara lahu biha di wahiyat watani badari. Qultu ya Rasulullah innahu lam yas'alka sawiyatan yang ardi tis'alaka inama dia hadhihi hadna illatan muqayyadil jamal Kamar al-Zaman wanisa ubani tamim wa benar ubat kalau ada Faqala amhid ya gulam sadaqatan muslim atau muslim Desa ubumal mak wasudari Pada ta'ala nani anak bertani Syukhi Sobi, saya pun jadi gelisah. Kenapa? Karena dia itu adalah watani wadari, tempat tinggal saya. Kalau dikasih peraturan kayak begini, maka dia lapor, ya Rasulullah, innahu lam yas'alka as-sawiyah min al-ardh. Karena banyak yang membutuhkan tempat itu, ya, muqayyadul jamal, tempat mengikat unta, mar'al ghanam. Akhirnya oleh Nabi SAW diperbaiki. Yasa'umal ma' wa syajar wa yata'awanani 'alal khuttan. Keduanya saling tolong-menolong terhadap orang-orang yang memfitnah. Memfitnah kira-kira siapa? Kira-kira siapa?
Asyaiton alladhi yaftinun nas an dinihim wa yudhilluhum. Boleh juga bermakna jama'atul fatin, jamaah dari orang-orang yang mengganggu. Intinya fitnah itu adalah gangguan ya, apakah itu setan atau manusia. Nah, bisa dua ihtimal, ada perampok-perampok ya, kita saling membantu untuk melumpuhkannya. Ada setan maka kita saling membantu untuk tidak mengikutinya. Nah, عن أبيها أسماء بن مبارك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال أنسبه إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعاجلون يتفقون. Hadis ini dhaif, dan hadis ini meskipun dhaif tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada penggarapnya, maka kalau kita menggarap berarti kita menguasainya. Hanya saja untuk air dan rumput dan yang lain-lain itu tidak bisa dimiliki secara pribadi, hanya dia lebih berhak saja, tapi tidak bisa memiliki secara total. Seperti misalnya sumur ya, saya buat sumur, apakah airnya itu saya miliki pribadi? Tidak, karena Nabi telah bersabda al-ma' an-nasu syuraka fi thalath. Sumurnya milik saya, tetapi airnya itu untuk bersama. Hanya saya lebih berhak terhadap air tadi daripada yang lain gitu. Misalnya airnya tinggal sedikit nih, nah maka siapa yang berhak memakai air tersebut? Ya pemiliknya. Tapi kalau sudah tersisa airnya, maka tidak boleh dia jual kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian para manusia mendengar sabda Nabi, akhirnya mereka yata'adun, mereka bercepat-cepat, yatakhatawna, mereka saling mendahului untuk memberikan tanda, memberikan khat atau memberikan apa? Garis nih, ini bagian saya, ini bagian saya gitu. Dan ini hikmahnya sama dengan ikta'ul ard ya, supaya tidak ada yang nganggur dari tanah-tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebenarnya digarap oleh manusia sehingga akan menimbulkan perekonomian yang maju untuk kehidupan mereka. Karena namanya kehidupan tetap perlu adanya ekonomi ya, dan Islam ini bukan agama yang buta terhadap masalah dunia manusia. Agamanya diperhatikan, dunianya pun juga diperhatikan. Nah, khudra farasihi, sejauh larinya kuda, hatta qama, sampai dia berhenti. Nah, sudah berhenti terus oleh Nabi masih ditambah lagi ya, sejauh lemparan cambuk, itu etok untuk supir, luasnya seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya, kira-kira kuda itu biasanya kalau di satu tempat yang dia belum terbiasa itu disuruh lari itu berhenti berapa kilo, saya nggak paham. Ini orang-orang ahli kuda yang paham biasanya lari berapa. Tapi kebiasaan kuda begitu, kalau dia itu tempatnya dia sudah terbiasa lewat, itu nggak perlu dipukul, dia akan lewat terus. Tapi ketika tempatnya tidak terbiasa, dia akan berhenti. Jadi misalnya nanti punya kuda biasanya ke Ustadz Mudakir ini, nah perjalanan sini sana itu sudah langsung otomatis. Tapi begitu nanti tambah ke utara lagi, nah, dia akan berhenti. Kecuali nanti dipukul ya, dipukul bagian perutnya, akan jalan lagi. Maka kuda itu cepat sekali dalam mengingat tempat nih. Dulu pernah dilewatkan di sini, nah, dia mau lewat jalan tersebut tanpa disuruh lagi. Babun fi ihya'il mawat, bab menghidupkan tanah mati. Apa bedanya dengan iqta' tadi? Kalau iqta' itu izinnya dari pemerintah. Kalau ihya'ul mawat ini tidak izin dari pemerintah. Kita melihat sendiri ada tanah mati, langsung kita garap. Makanya para ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat tentang ihya'ul mawat. Yang pertama, wajib minta izin kepada penguasa.
Yang kedua, tidak harus minta izin kepada penguasa karena sudah diizinkan oleh penguasanya, penguasa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis ini. Silakan. Laisa li irkin dhalimin haqqun. Urat dhalim tidak punya hak. Artinya kalau engkau menghidupkan tanah yang sudah ada pemiliknya, kamu tidak punya hak. Nah, kamu punya hak untuk tanah-tanah yang masih mati, tidak ada pemiliknya dan tidak ada pengelolanya. Nah. Ini lebih atasnya ada hadis antara dua ini bersama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'aluhuma nahlan fi ardil ahwal wa qala sahibi bil ardi bi ardihi wa amara sahibu nahli ayyub bijannah lahu minha qala qala ra'aytuha fa innaha lakin tabur usuluha bi usi wa innaha lakin tabur atau bijat minha. Ummun apa artinya? Ya Korea. Nggak tahu. Anti itu ummun, tinggi. Nakhlun ummun. Dia sudah tinggi, itu suruh pindah. Karena dia tidak apa? Tidak berizin di situ itu. Nah. Bagi orang ini bagi maskap di Islam pada orang Nabi tidak wala inda qawli makana lagi hadis yang ada. Faqala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarani annahu Abu Sa'id al-Khudri wa ana ra'aytu rajulan yadribu bi usulil haqi. Ya, Abu Sa'id memang hadisnya banyak ya. Dia termasuk dari 7 orang yang banyak hadisnya, al-mukthirin, yang hadisnya lebih dari 1000 hadis. Nah. Ja'ana bihadza 'anin Nabi, mengabari kami dengan hadis tanah mawat ini dari Nabi, orang-orang yang mengabari kami dengan syariat salat dari Nabi SAW. Artinya beritanya ini valid ya. Sahabat-sahabat yang dulu ngajari agama sekarang juga ngasih informasi tentang tanah mati. Maka agama Islam itu sifatnya sempurna, agama dibahas, dunia pun juga dibahas. Nah. Barang siapa yang membuat pagar untuk satu tanah, udah jadi miliknya. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga para ulama mengatakan ihya'ul mawati fi kulli ardin bihasabihi. Cara menghidupkan tanah mati pada setiap tanah itu sesuai dengan kondisi tanahnya. Artinya kalau tanahnya itu cocoknya untuk tanaman, ya ihya'nya itu dengan menanam. Kalau tanahnya itu cocoknya untuk sumur, maka ihya'nya dengan membuat sumur. Kalau cocoknya untuk gudang, ya hadisnya berlaku. Ini cocoknya untuk gudang, ini untuk tanaman nggak bisa, ya sudah kamu buat pagar, digunakan untuk gudang di situ silahkan. Tufirun digali. Dan ini tidak hanya untuk masalah mawat saja ya. Apapun yang zalim itu tidak berhak. Misalnya zina, setelah zina hamil, nah itu anaknya bukan milik dia karena dia melakukannya secara zalim. Bapak biologisnya bukan bapak nasabnya. Nah. Bidang artian tidak dipakai lah. Kepala Rasulullah SAW di ashabihi kepala Rasulullah SAW asyata awsikin kepala laki-laki asima yang hujurnya berarti berkamu
وأهدى مالك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة بيضاء وكساؤه بردة. Wakasahu, dan masih pakaian burda. Ini juga dalil bolehnya menerima hadiah dari orang kafir ya. Karena Maliku Ailah ini masih kafir dia orang kafir. Wa katabalahu yakni bi bahri. Dia menetapkan untuk Raja Ailah tadi terhadap kota dia. Bahkan sama dengan Badatun. Artinya apa? Kotamu tidak kami ambil karena kamu sudah membayar jizyah. Nah, sehingga kamu tetap berada di kota tersebut. Yang penting setiap tahun bayar jizyahnya. Nah, Khorsa maksudnya ka khorsi ya, seperti taksiran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ahli taksir yang sangat handal, karena setelah dihitung betul-betul tepat 10 wasak. Nah, ini muta'ajjil, saya bercepat-cepat ke Madinah. Katanya al-ajalah minasyaitan. Gimana itu? Yang dimaksud muta'ajjil ini adalah melewati jalan yang dekat. Jadi saya akan nyidat, itu maksudnya. Jadi bukan aku mau ngebut, ayo aku mau ngebut, kayak gitu. Ngebut penjut kemarin kan. Jadi ada jalur jauh lebih halus biasanya, ada jalur atau lebih luas ya, ada jalur nyidat yang biasanya lebih kecil jalannya. Nah, Nabi ingin lewat yang nyidat. Nah, turu itu rumah-rumah. Ya, jadi bagian warisan untuk yang cewek-cewek dikasih rumah. Nah, untuk yang kebun kemudian harta, nah itu biar jatahnya laki-laki, supaya wanita ini punya tempat tinggal. Bab majaa fi dukhul fi ardil kharaj, masuk ke tanah kharajiyah. Tanah tadi ada dua, ada kharajiyah, ada musyriyah. Nah, sekarang bicara tentang tanah kharajiyah. Barang siapa yang mengikat jizyah pada tengkuknya padahal dia muslim, maka dia sudah berlepas dari apa yang Rasulullah berada di atasnya, yaitu Islam. Apa sih maksudnya ini? Jadi kalau seorang muslim membeli tanah kharajiyah dari orang kafir, maka dia itu wajib untuk membayarkan kharajnya meskipun dia sudah muslim, karena asal pemiliknya adalah orang kafir, yaitu tanah kharaj. Maka maksud dari sini jangan membeli tanah kharaj. Maka kembali ke babnya tadi, babu majaa fi dukhul fi ardil kharaj. Kita masuk ke tanah kharaj boleh, tapi tidak usah beli. Dijual tanah sekian tapi tanahnya kharaj, jangan dipakai. Karena kamu nanti harus membayar jizyah, padahal jizyah itu semestinya hanya untuk orang-orang kafir saja. Maka yang dimaksud jizyah di sini kharaj. Dan kharaj memang satu bagian dari jizyah, hanya kalau disebutkan dua-duanya jizyah sama kharaj. Bedanya jizyah itu yang dibayar per kepalanya, sementara kharaj itu yang dibayar dari tanah-tanahnya itu. Nah, dan hadis ini derajatnya dhaif.
An Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'dan hijratihi faqad istaqala hijratahu. Istaqala, dia sudah membatalkan hijrahnya. Jadi kondisi statusnya sebagai muhajir sudah batal. Qala fasami amin Khalid bin Ma'dan al-Hadis. Faqala li asyadi bin Fatisaka kuntu na'am qala fa idza qadinta fasalhu fajatu ilayya bi hadis. Qala fakata lahu. Qala ma qadintu sa'alani Khalid bin Ma'dan al-Qurasi. Wa ataituhu qala ma qara'ahu tara kama biyadihi min arbin min sam'adai. Jadi langsung takluk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Haram ya sudah, tinggalkan. Dan hadis ini derajatnya dhaif. As-saghar adalah kerendahan, mencabut kerendahannya orang kafir dari tengkuknya si kafir dipindah ke tengkuk dia, yaitu apa? Kita beli tanahnya sehingga pembayaran kharajnya menjadi tanggungan dia, yang sebelumnya adalah tanggungan si kafir tadi. Tanah yang dijadikan tanah hima, tanah larangan oleh seseorang atau oleh imam. Artinya boleh enggak melakukan hima terhadap suatu tanah. Nah, jadi ternyata tidak boleh setiap orang membuat tanah hima, ya. Ini dari sini sampai sini ini khusus untuk ternak-ternak saya, enggak boleh. Karena tadi an-nasu syuraka'u fi thalathin. Nah, yang boleh siapa? Allah dan Rasul. Maksudnya khalifah-khalifah itu juga berhak karena mereka menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah dia membuat hima, ya. Karena semakin banyaknya harta-harta baitul mal, unta, kambing dan sebagainya. Nah, kalau tidak disiapi hima, nanti kehabisan makanan rumputnya. Maka beliau menetapkan hima itu tidak melanggar hadis ini, ya, karena ya, beliau sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rikas dafinul jahiliyah, timbunan dari masa jahiliyah. Kalau itu timbunannya orang muslim, maka hukumnya sama dengan luqatah, diiklankan selama 1 tahun. Tapi kalau itu dafinul jahiliyah, maka tidak wajib diiklankan. Nah, rikas diambil zakatnya 1/5 dan Nabi tidak menyebutkan nisab. Tapi ini masalah khilafiyah, apakah wajib nisab ataukah tidak. Kita mengikuti pendapat yang tidak ada wajib nisab karena tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapapun ambil 1/5-nya dizakatkan. Adi atau adi. Nah, ada tasydidnya kan, dinisbatkan kepada kaum Ad. Itu kalau seperti kita mengatakan harta karun, padahal tidak harus hartanya Pak Korun. Maka setiap yang harta dari masa jahiliyah, masa lama, itu oleh orang-orang Arab disebut al-kanzul adi, peninggalan dari kaum Ad. Padahal tidak harus dari kaum Ad, ya. Yang penting apa? Dari sesuatu yang sudah lama, gitu. Harta karun atau sekitar.
Semalam menjadi itu dinaran kata akhraja sab'ata asyara dinaran. Semua itu akhraja syafatan hamba yakni isra dinaran. Maka sama lihat asal dinaran. Pada habibah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Faqalahu fasadaqataha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hawaita ila hujri ila al-juhri. Wala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka wa fiha. Ya, jadi ini rezeki nampak ya, diterima oleh Miqdad, mungkin karena dia sangat berjasa dalam berperang bersama Rasulullah SAW. Karena ada Allah kasih rezeki yang nampak seperti ini. Tiba-tiba dia melihat curul, yaitu tikus. Tikus itu banyak macamnya ya. Kalau kedui itu disebut curul. Seperti kalau di Indonesia itu tikus kot itu, yang gede-gede seperti anak kucing. Nah, dia mengeluarkan 1 dinar, ditunggu oleh Miqdad ini mengeluarkan lagi sampai totalnya 18 ya. Mirip cerita ini seorang ulama yang sedang menulis kitab tiba-tiba diganggu oleh tikus. Nah, dia kemudian menangkap tikus tadi dan ditutup di wadah. Nah, kemudian temannya keluar dari lubang melihat temannya ditutup dengan wadah, maka dia balik lagi ke dalam lubang, kemudian mengeluarkan uang 1 dinar, seolah-olah bilang kepada ulama tadi, saya tebus temanku dengan 1 dinar. Ulama tadi cuma senyum dan dia tidak berbuat apa-apa, dia lanjut nulis. Tikus tadi masuk lagi, keluarkan lagi uang 1 dinar, kemudian dia diam. Ulamanya juga diam, senyum saja. Akhirnya si tikus ini menyeret 1 wadah isinya beberapa dinar yang banyak. Nah, baru setelah 1 wadah, 1 kantong menjadi dikeluarkan semuanya, akhirnya tikus temannya tadi dia bebaskan. Nah, kalau antum melihat tikus jangan langsung dipukul, barangkali dia membawa dinar. Tapi hadis ini dhaif ya. Bab membongkar kuburan-kuburan kuno yang ada padanya harta ya, adiyah dari yang nisbat kepada kaum Ad. Ada kembali Abi Ghazali katanya lihat dan haram terjadi kawanku kalau makhluk asabah hikmah ayat asabah kaum kita makan pada tindak itu. Ayat dari ayat itu nama akhir Islam yang berhadi dan antum menjelaskan akhir asal dunia yang mahu sampai saja itu nas bagi Islam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan siksa, ini 1 orang Abu Righal ini tidak kena siksa awalnya. Wa kana Abu Righal wa huwa Abu Thaqif wa kana min Thamud, dari kaum Thamud. Nah, tapi kemudian terkena juga akhirnya pada tempat tersebut, akhirnya dikuburkan. Nah, kemudian Nabi memberikan informasi ya, tanda bahwa dia Abu Righal. Nanti ada ghusnun min dhahabin, in antum nabashtum anhu asabtum ma'ahu. Nah, Nabi cuma mengatakan apa? In antum, jika kalian, beliau tidak menyuruh diambil aja itu harta mahal itu, enggak begitu ya, karena beliau itu kepada dunia sama sekali tidak tertarik. Nah, para sahabat mendengar ada emas langsung faktaduru, mereka bersegera untuk mengambilnya dan dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang halal, nggak ada masalah. Tapi Nabi sendiri awalnya tidak menyuruh, dan hadis ini derajatnya dhaif. Wa ila huna qad intahayna min hadzal juz'i wa huwa al-juz'ul tsani 'ashar fi kitabi wa sa'aftah al-juz' alladhi ba'dahu. Ma ayyu kitab hunaka?
Sunan Abi Dawud. Janais man arada an takuna janazah. Al-janais jam'u janazah. Mal farqu bainal janazah wal jinazah?